Hola, selamat pagi dari Biren, Aceh. Dan gak kerasa guys, hari ini jadi hari terakhir perjalanan darat kami di tanah Aceh. Perjalanan panjang dari kota Medan melewati kota demi kota, sampai akhirnya tujuan hari ini, kota Banda Aceh. Semoga perjalanan terakhir ini lancar sampai tujuan ya. Semalam itu kami menginap ya di pinggiran kota Biren, tepatnya sebelum masuk pusat kota. Jadi pagi ini sekalian kita lihat dulu ya suasana kota Biren, yang katanya jadi salah satu jalur paling sibuk di pantai timur Aceh. Oke, itu dia suasana kota Biren guys. Dan resmi, kita meninggalkan kota ini setelah melewati jembatan di depan. Bye-bye Biren. Overall, kondisi jalan hari ini kurang lebih masih sama seperti 2 hari sebelumnya. Jalannya tuh lebar, mulus, dan lurus. Dan lalu lintas itu nggak terlalu ramai ya. Cocok banget buat touring jarak jauh. Tapi ada satu yang beda nih. Lihat awan di depan itu guys. Mendungnya tuh lumayan tebel ya, waduh. Padahal 2 hari kemarin tuh cerah pol ya. Semoga jangan hujan dulu ya. Minimal dikasih jalan santai dulu kayak gitu. Dan akhirnya kami tiba di Kabupaten Pidi Jaya. Fun fact nih guys, kabupaten ini termasuk daerah baru ya di Aceh. Karena baru resmi berdiri tahun 2007, hasil pemekaran dari Kabupaten Pidi. Walaupun masih tergolong muda, daerah ini tuh terkenal dengan hamparan sawahnya luas banget dan suasananya yang adem khas pesisir Aceh. Kalau kalian lewat sini, coba mampir ke Pantai Merah 2 atau wisata alam di kawasan Ulim. Vibes-nya tuh tenang banget buat healing. Serius deh, di Pidi Jaya ini sawahnya tuh luas-luas banget gitu. Mata lihat kiri kanan isinya hijau semua. Rasanya kayak lagi touring di tengah lukisan alam. Kita lagi istirahat guys. Cuaca di Aceh tuh panas banget sekarang. Lebih panas dari Padang. Oh, sampai belang. Udah. Udah kayak bapak tuh loh. Yeah. Setelah sempat istirahat dan ngisi bensin tadi, sekarang kita lanjut jalan lagi.
Kali ini kita masuk ke kabupaten berikutnya, namanya Kabupaten Pidi. Nah, bedanya nih guys, kalau tadi Pidi Jaya, sekarang tuh Pidi aja ya. Jadi jangan sampai ketukar. Lihat deh masjid di sebelah kanan ini. Bagus banget ya. Memang khas Aceh itu salah satunya ada di desain masjidnya yang megah. Dominannya tuh warna putih, kubahnya tuh berwarna hitam dan besar. Jadi hampir di setiap daerah tuh pasti ada masjid yang mencolok banget arsitekturnya. Aceh memang dijuluki Serambi Mekah. Jadi nuansa Islami di sini tuh terasa kuat banget. Dan akhirnya kita sampai di kota besar yang ada di wilayah Pidi, yaitu kota Sigli. Nah, ini dia ikon kota Sigli. Namanya Tugu Anek Mulieng. Ada yang tahu melambangkan apa? Banyak yang ngira ini tuh bunga atau buah tertentu ya. Padahal ini melambangkan melinjo, guys. Iya benar. Bahan utama buat bikin emping itu loh. Unik juga ya, karena jarang ada kota yang pakai melinjo sebagai simbol daerahnya. Setelah keluar dari kawasan Sigli, pemandangannya balik lagi ke ciri khas jalur Aceh. Hamparan sawah luas dipadu pohon kelapa. Simple, tapi entah kenapa bikin perjalanan tuh jadi adem gitu ketika ngeliatnya. Nah, di sebelah kiri ini adalah akses tol Sigli Banda Aceh, guys. Tapi waktu kami lewat ya, ruas tol ini belum dibuka secara penuh. Dan kabarnya pertengahan tahun 2026 ini, mungkin sekarang nih atau besok bulan Juni-Juli, nanti jalur ini bakal tersambung lebih jauh lagi. Kalau nanti benar-benar tersambung penuh dengan tol Trans Sumatera, perjalanan dari ujung ke ujung Sumatera bakal makin keren sih. Bayangin aja kita road trip pakai mobil, lintas Sumatera full jalur tol dan jalur nasional. Keren banget sih itu. Kalau kalian lihat di depan itu ada semacam pegunungan. Nah, nanti kita bakal lewat sana guys. Jadi sebelum masuk Banda Aceh, kita harus melewati jalur pegunungan dulu. Dan biasanya jalur kayak gini tuh selalu jadi bagian paling seru buat rider. Yap, setelah melewati Gapura ini, kita resmi masuk kawasan pegunungan sekaligus perbatasan Kabupaten Pidi dan Aceh Besar. Udaranya tuh mulai dingin, jalannya mulai naik turun dan berkelok. View-nya itu cantik banget ya aslinya tuh. Cuman sayangnya ya, sekali lagi ya, banyak footage di kawasan gunung tadi itu yang rusak. Padahal pemandangannya tuh keren banget. Jadi ya, tahu-tahu sekarang kita udah keluar jalur gunung dan langsung disambut dengan hujan deras dong. Aduh. Awalnya sih kami masih santai cuma pakai jaket biasa. Tapi makin lama hujannya makin deras. Angin juga makin dingin banget. Jadi ya udahlah. Akhirnya kita berhenti dulu ya, ritual wajib rider dimulai yaitu pakai jas hujan dulu gengs. Oke, jaket kuning tapi bukan alma mater ya kan, you know lah. Akhirnya dipakai juga. Mantep nih, sekarang kita lanjut gas menuju kota Banda Aceh. Alhamdulillah hujannya tuh mulai reda guys. Dan sekarang kita sudah sampai di pinggiran kota Banda Aceh. Di depan sana kita juga bakal melewati kawasan kampus Universitas Syiah Kuala, salah satu universitas paling terbesar yang paling terkenal di Aceh. Yang menarik ya, walaupun sudah masuk area pinggiran kota Banda Aceh, suasana hijaunya tuh masih terasa banget woi. Sawah tuh masih banyak di sekitar sini, pohon kelapa juga masih mendominasi. Jadi kota ini terasa tenang ya, nggak terlalu padat gitu lah. Oke, mungkin segitu dulu ya perjalanan hari ini guys. Karena beberapa file video rusak, jadi ini menjadi footage terakhir ketika kita tiba di Banda Aceh. Tapi perjalanan belum selesai, karena next video itu adalah video penutup rangkaian Bubun dan Papua Explore Sumatera ya. Dan kita akan menuju ke Sabang, pulau paling ujung barat Republik Indonesia. Jadi pastiin ya kalian subscribe dan ikut terus perjalanan kami. Thank you.